Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis frekuensi. Kali ini kita akan melihat untuk analisis sinyal diskret, di mana sebelumnya kita sudah bahas dan kita sudah demokan bagaimana analisis frekuensi untuk sinyal kontinu, bagi yang periodik maupun yang tidak periodik. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sinyal diskret XN, di mana sinyal diskret yang kita bahas ini dia adalah sinyal diskret dengan jeda yang tertentu, dan di sini kita bisa dapatkan untuk sinyal XN yang diskret, analisis frekuensinya berupa DTFT untuk discrete time Fourier transform atau transformasi Fourier waktu diskret. X, E, J, omega adalah jumlah dari semua XN yang dikalikan dengan E pangkat min J omega N. Di sini XN adalah dari min hingga sampai hingga, kemudian omega yang perlu diingat adalah omega ini dia kontinu dari 0 sampai 2pi dan periodik. Jadi kalaupun kita tulis min 2pi sampai 2pi, hasilnya dia akan tetap periodik di 2pi. Atau kadang kita tulis min pi sampai pi. Oke, kali ini kita akan lihat contohnya. Bagaimana kalau kita terapkan untuk suatu sinyal. Untuk kemudahan saya akan pilihkan sinyal yang dia cukup mudah, yaitu 2 pangkat min n atau setengah pangkat n, dengan n-nya itu lebih besar dari 0, dan 0 untuk yang kurang dari 0. Tentu saja di sini tidak periodik. Bagaimana analisisnya? Dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita bisa tuliskan n-nya tentu saja hanya dari 0, karena persamaannya dia dari 0. Persamaan ini kita bisa ringkas dengan n sebagai pemangkat bersama. Dua pangkat min 1 adalah setengah. Nah, di sini dia menjadi deret geometri. Deret geometri dengan setiap indeksnya itu dia dikalikan dengan suatu rasio, yaitu setengah E pangkat min J omega. Ini akan menjadi rasio dari deret geometri. Maka kalau kita ingat deret geometri tak hingga, jumlahnya adalah 1/1 min R, dengan R-nya adalah rasio A per 1 min R, dengan A-nya ini adalah nilai pertama dari deret tersebut. Di sini kita bisa lihat nilai pertamanya adalah pangkat 0. Pangkat 0 itu 1. Sehingga kalau kita kembalikan ke persamaan yang tadi, 1/1 min R. Oke. Sebenarnya sampai di sini sudah cukup selesai. Nah, kalau kita mau analisis seperti pada transformasi Fourier kontinu, ini kita bisa amati bahwa ini itu berupa bilangan kompleks. Bagaimana kalau kita mau melihat di frekuensi tertentu, berapa kontribusinya? Kita bisa lihat sebagai besar atau absolut atau magnitudo dari X pangkat J omega. Di sini adalah besar dari atas bagi besar dari bawah. Kita bisa jabarkan E pangkat min J omega itu menjadi cos min omega plus J sin min omega. Sehingga secara singkat saya bisa langsung tuliskan 1 min setengah cos omega min sin omega dikalikan dengan min, berarti plus. Oh, tentu saja ini yang belum besarnya. Ini adalah kalau kita tulis dalam bentuk lain. Besarnya adalah besar dari atas dibagi besar dari bawah.
Oke, kita langsung ringkas, nanti ketemunya adalah karena sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, maka ini kita bisa langsung tulis sebagai berapa ini? 1 tambah seperempat, 5/4, kita tulis saja. 1 min cos omega plus seperempat cos kuadrat plus seperempat sin kuadrat. Cos kuadrat sama sin kuadrat, seperempat tambah seperempat, yaitu setengah. 2 tambah setengah, yaitu 5/2. 3/2 maksud saya. Min cos omega. Nah, ini adalah besarnya kalau kita mau langsung mencari besar dari frekuensi tersebut. Sudutnya berapa? Sudut atas dibagi sudut bawah untuk bilangan kompleks. Atasnya adalah 0 karena 1 itu sudutnya 0, yang bawah adalah arkes tangan sin per 1 minus setengah cos. Oke, ini dari sisi persamaannya. Terus bagaimana kalau kita implementasikan? Sebenarnya kalau dari program kita cukup yang bentuk bilangan kompleks. Oke. Sekarang kita lihat di sini, tadi persamaannya adalah setengah pangkat N. Kemudian X omeganya adalah 1/1 minus setengah E pangkat min J omega. Oke, nah ini adalah deretnya. Saya kira terlalu banyak. Nah, 2 pangkat min N, untuk N-nya sampai 9, seperti itu. Nah, ini adalah frekuensinya. Kalau saya nyatakan 0 sampai 2pi, ini sudah saya bagi pi sehingga maksud 2 di sini adalah 2pi. Ternyata frekuensinya itu dia selalu simetri di tengah-tengah. Karena dia frekuensi 0 sampai 2pi itu dia simetri di 0 sampai pi. Dari pi sampai 2pi dia juga simetri. Dan periodik di 0 sampai 2pi. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata di frekuensi pi itu dia sangat rendah. Dengan di frekuensi yang semakin kecil dia semakin besar kontribusinya. Fasenya pun seperti itu, fase selalu antisimetri. Intinya adalah kita bisa lihat bahwa, oh ternyata seperti ini kontribusi dari masing-masing frekuensinya. Ini sangat bermanfaat untuk analisis sinyal dari sinyal diskret. Mau kita N-nya sampai lebih besar, tidak masalah karena kita tadi langsung menunjukkan dari persamaannya, jadi tidak akan berpengaruh. Oke, kita akan lihat yang lebih menarik berikutnya. Bagaimana kalau kita melakukan analisis sinyal yang diskret yang dia durasinya terbatas. Katakanlah kita punya sinyal seperti ini. Oke, artinya Xn ini dia akan bernilai 1 untuk N antara 0 sampai 3 dan 0 untuk yang lain. Kita lihat bahwa dia yang memiliki nilai hanya 0 sampai 3, hanya ada 4 buah nilai. Kalau kita lakukan analisis untuk DTFT-nya akan sama, tapi langsung kita bisa jumlahkan 1 kali E pangkat min J omega N. Tentu saja N-nya dari 0 sampai 3. 1 tambah E pangkat min J omega E pangkat min J 3 omega. Jadi kita bisa geser, kita kalikan faktor. Jadi ada 0 sampai 3 itu kita bisa tengah-tengahnya adalah
1,5. Oke, kita bisa manipulasi seperti ini agar simetri. Ini dengan ini dengan ini. Masing-masing ini adalah E pangkat J theta plus E pangkat min J theta. Hasilnya adalah 2 cos theta. Maka kita bisa langsung sederhanakan menjadi, atau kalau kita mau tulis di faktor konstannya, faktor besarnya itu di depan, nah, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa ini itu adalah besar. Kemudian, yang kecil ini adalah sudutnya, termasuk minusnya ya. Sehingga sudutnya adalah min 3/2 omega. Omega dia kontinu dari min pi, dari 0 sampai 2pi. Oke, kita lihat implementasinya. Oke. Di sini definisinya adalah xn1 dari 0 sampai 3, kemudian x omeganya. Seperti tadi dia 2 cos 3/2 omega plus cos omega per 2 atau setengah omega kali E pangkat min J 3/2 omega. Jadi ini adalah sinyal diskretnya. Kemudian, nah ini kandungan frekuensinya. Kita bisa lihat di setengah pi, di pi, di 3/2pi, dia kontribusinya 0. Dan maksimal lagi di sekitar 3/4 pi. Dan simetri di kiri kanan. Makanya biasanya kita cukup mengamati dari 0 sampai pi saja. Karena dia simetri. Begitu juga yang fase. Oke, ini adalah DTFT. Kita bisa lihat di sini. Kemudian, nah, DTFT itu dia sebenarnya tidak terlalu praktis untuk diimplementasikan dalam analisis yang sehari-hari. Karena frekuensi yang diamati itu kontinu. Bagaimana kalau kita mau merekonstruksi sinyal dengan data yang kontinu seperti ini? Tentu saja nanti hasilnya tidak akan bagus karena komputer tidak mampu menyimpan semua nilai omega ini. Dari 0 sampai 2pi itu ada banyak sekali nilai yang kita bisa katakan tak hingga nilai frekuensi. Nah, di sini maka DTFT ini akan lebih tepat kalau kita gantikan dengan DFT untuk implementasi praktikalnya. Untuk analisis, DTFT sangat bermanfaat, tapi untuk praktikalnya, terutama untuk sintesis ulangnya, lebih enak kalau kita menggunakan DFT. DFT ini dia fokus pada ranah penyimpanan. Banyak dipakai di dunia digital, sehingga simbol yang dipakai pun dari xn untuk sinyal diskret dengan n adalah indeks waktu, kita dapatkan xk, x besar k, di mana k adalah indeks frekuensi, di mana banyaknya k itu sama dengan banyaknya n. Katakanlah dia n-nya dari 0 sampai n-1 untuk indeks waktu, k pun juga dari 0 sampai n-1 indeks frekuensi. Tentu saja kita tahu persamaannya adalah sigma xn w n pangkat nk, atau kalau kita jabarkan E pangkat min J 2pi per n nk. Di sini n-nya hanya 0 sampai n min 1. Begitu juga ketika kita melakukan rekonstruksi
Xn adalah N kali. Nah, rekonstruksinya cukup jelas. Ada XK yang dia K-nya terdefinisi hanya 0 sampai N-1. Di sini adalah kepraktisan dari si DFT. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana contoh misalnya kita punya sinyal yang terbatas hanya 4 titik. Nah, bedanya di sini DTFT itu dia sinyalnya sebenarnya infinite support. Infinite support itu dia dari min tak hingga sampai tak hingga. Pada kenyataannya kalau kita bicara dunia digital, data yang kita miliki itu supportnya terbatas. Katakanlah kita punya XN, itu benar-benar hanya ada 4 nilai. Karena penyimpanannya hanya menyimpan 4. Jadi kita punya indeksnya itu indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Bagaimana transformasi Fourier discrete-nya atau DFT-nya? Xn-nya adalah 1, E pangkat min J 2pi per N K. Ini sama seperti di sini tadi, saya akan langsung singkat karena omeganya akan menjadi omega di sini akan menjadi pi per 4 kali K. Maka secara singkat dia akan menjadi 2 cos E pangkat min J. Nah, di sini hubungan sama DFT sama DTFT dan DFT di sini omeganya akan menjadi 2pi per N K. Jadi frekuensinya diskret yaitu 2pi per N dan dia hanya terbatas sebanyak indeks K. Dimana kalau omega di DTFT dia full continue. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita implementasikan sini agar kita lihat bagaimana bedanya. Oke, dia benar-benar terbatas 1, 1, 1. Hanya benar-benar ada 4. Terus kita udah tahu persamaannya. Ini benar-benar ada 4. Tidak bisa kita N-nya perpanjang dan seterusnya. Ini ternyata hasilnya adalah di indeks ke 0. Indeks 1, indeks 2, ketiga dia seperti ini. Supportnya hanya di indeks ke 0. Indeks 0 itu dia mewakili frekuensi 0. Frekuensi 0 itu adalah konstan. Karena dia periode tak hingga. Jadi kalau sinyal yang konstan itu dia periodenya frekuensinya dia 0. Kita lihat karena konstan terus dia 1, 0, 0, 0. Ini adalah fasenya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau sinyalnya akan menjadi seperti ini. Mirip seperti sebelumnya, tapi dia supportnya ada 8. Sisa di belakangnya adalah 0, 0, 0, 0. XK-nya bagaimana? Ini saya akan langsung singkat. Nah, dia ada 8. Kalau tadi hanya ada 4, frekuensinya itu 0, pi per 2, pi, dan 3 per 2 pi. Di sini dia akan dibagi 8. Frekuensi 2pi itu akan dibagi 8 sehingga 0, pi per 4, pi per 2, dan seterusnya sampai 7 pi per 4. Kita akan lihat hasilnya. Ini tadi dia 0 sampai 7 karena ada 8. Nah, kita lihat di sini.
cukup berbeda dengan yang tadi, meskipun tadi 1, 1, 1, 1, dan ini 1, 1, 1, 1, 0. Menarik lagi bagaimana kalau kita bikin dia menjadi sama seperti tadi, tapi dia ada 16. Ini ada 12. Kalau saya mau tulis langsung, ini tinggal yang 8 atasnya ini saya ganti 16 saja. Kebetulan sekali. Anda bisa cek dari sisi persamaannya. Terus kita akan lihat hasilnya. Seperti ini. Nah, hasilnya cukup berbeda dengan yang tadi. Kita bisa amati. Ini 1000, ini 1 terus sekitar 2, ini 4, 2,6, 2,7, 0, 1, dan seterusnya. Tapi ternyata semua itu ada hubungannya. Kalau kita lihat di sini, untuk n-nya sama dengan 4, maka frekuensinya itu adalah 0. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di garis frekuensi 0 sampai 2pi, atau lebih tepatnya mungkin saya tidak usah pakai garis frekuensi, menggunakan lingkaran. Oke, ini adalah frekuensi 0 sampai 2pi, 0 sampai 2pi, ini pi per 2, 3pi per 2, ini 2pi. Kalau saya bagi 4, maka di sini akan saya peroleh ini K0, K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Bagaimana kalau saya bagi 8? Nah, ini akan menjadi K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6. K6 ini kita bisa sampel aja satu ini, dia adalah 2pi per 8 kali 6. Atau berapa ini? 3 per 4. 4 berarti 3 per 2pi, 1,5 pi. Oke. Begitu juga yang 16. Ini ada common-nya. Kalau kita mau cocokkan di K sama dengan 4 untuk yang 8N-nya, dan K sama dengan 2 untuk yang 4N-nya, nilainya harusnya sama. Untuk 2 sama dengan untuk 1. Kita bisa cocokkan yang nilai tidak 0 untuk yang 8 sama 16. Untuk yang K-nya 1, dia akan sama dengan yang K-nya 2 di sini. Nah, menariknya lagi adalah di sini ada hubungannya kalau kita cocokkan sama yang DTFT. Ini saya ubah skalanya menjadi 0 sampai 2pi. Maka kita bisa lihat di sini. Di sini mungkin saya bagi pi ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah 2pi. Jadi untuk yang biru paling tua ini, biru yang paling besar ini dia hanya 4, 0, 1, 2, 3 masing-masing mewakili 0, setengah pi, 1pi, dan 2pi. Yang kita bagi 8, yang biru yang ini, dia akan 0, pi per 4, pi per 2, 3pi per 4,
pi, dan seterusnya. Bagaimana kita bagi 16? Sama. Dan semua terhubung dengan DTFT-nya. Jadi ternyata DTFT itu sama dengan DFT, tapi dia selain dari data yang ada dikasih 0. Jadi seperti itu. Jadi DTFT dan DFT itu bukan dua hal yang berbeda, hanya resolusinya yang kita bisa amati. Untuk DTFT, dia full frekuensinya dari 0 sampai 2pi atau min pi sampai pi. Dengan untuk DFT, hanya keperluan kita saja. Kalau kita punya banyak tempat untuk penyimpanan memorinya, kita kasih 0 untuk memperbaiki resolusi. Kita lihat di sini, hanya dengan menambahkan 0 saja, dia frekuensi yang teramati dia lebih banyak. Sedangkan kalau kita punya memori yang sedikit, ya otomatis frekuensi yang kita amati hanya terbatas. Oke, nah ini saya kira cukup jelas untuk analisis frekuensi. Intinya pada absolut dari DFT-nya atau DTFT-nya itu dia mewakili besaran dari frekuensi. Dengan fasenya dia sebenarnya sama juga. Fasenya sama juga. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis frekuensi. Yang terakhir mengenai DTFT dan DFT. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.